Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bardansah di channel Inspirasi dan Motivasi. Saya masih menceritakan isi buku saya Menjemput Keajaiban Jejak Inspirasi dan Motivasi. Kali ini saya ingin menceritakan seorang legenda, yakni almarhum Bapak Hotman Jenderal Arifin. Seorang Vice President Citibank yang memulai karirnya dari seorang office boy menjadi seorang pemimpin di sebuah bank multinasional. Saya ingin menyampaikan kepada adik-adik saya yang sedang memulai karirnya maupun orang tua yang sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk mencapai jenjang tertinggi dalam hidupnya, bahwa keajaiban itu ada, tapi kita harus berupaya keras untuk menjemputnya. Tak ada yang tak mungkin. Oke, mari kita lihat videonya. Hotman dilahirkan dari keluarga pas-pasan. Kisah hidupnya dimulai ketika lulus dari SMA. Sekitar tahun 60-an Hotman merantau ke Jakarta dan tinggal di daerah Kampung Bali, Jakarta. Hotman membawa mimpi di Jakarta untuk hidup berkecukupan dan menjadi orang sukses di ibu kota. Namun apa daya di Jakarta, ternyata Hotman harus menerima kenyataan bahwa kehidupan ibu kota ternyata sangat keras dan tidak mudah. Tidak banyak pilihan bagi seorang lulusan SMA di Jakarta, pekerjaan tidak mudah diperoleh. Sewaktu tinggal di Tanah Abang, ayahnya sakit keras. Orang tuanya ingin berobat, tetapi tidak mempunyai biaya yang cukup. Melihat keadaan seperti itu, ia tidak mau menyerah. Dengan bermodal hanya Rp2.000 hasil pinjaman dari temannya, Hotman menjadi pedagang asongan menjajakan perhiasan imitasi dari jalan raya hingga ke kolong jembatan, mengarungi kerasnya kehidupan ibu kota. Usaha dagangannya kemudian laku keras, namun ketika ia sudah menuai hasil dari usahanya, ternyata Tuhan memberinya cobaan. Ketika petugas penertiban datang, dagangannya diinjak hingga jatuh ke lumpur. Ketika semua dagangannya sudah rusak bercampur lumpur, ternyata teman-temannya yang dari kaula rendah seperti tukang sepatu, tukang sayur, dan lain-lain, beramai-ramai membersihkan dagangan Hotman. Di sini Hotman mulai mendapatkan pengalaman berharga tentang kerasnya kehidupan ibu kota. Pelajaran pertama yang ia dapatkan untuk menghadapi kerasnya ibu kota: saling menolong adalah pilihan yang bisa dipertimbangkan. Tetapi kondisi seperti ini tidak membuat Hotman kehilangan cita-cita dan impian. Suatu ketika Hotman beristirahat di sebuah kolong jembatan, dia memperhatikan kendaraan-kendaraan mewah yang berseliweran di jalan Jakarta. Para penumpang mobil tersebut berpakaian rapih, keren dan berdasi. Hotman remaja pun ingin seperti mereka, mengendarai kendaraan ber-AC, berpakaian necis dan tentu saja memiliki uang yang banyak. Saat itu juga Hotman menggantungkan cita-citanya setinggi langit, sebuah cita-cita dan tekad dia tanam dalam hatinya. Niat dan tekad yang kuat dari Hotman telah membuatnya ingin segera merubah nasib. Tanpa menunggu waktu lama, Hotman segera memulai mengirimkan lamaran kerja ke setiap gedung bertingkat yang dia ketahui. Bila ada gedung yang menurutnya bagus, maka pasti dengan segera dikirimkannya sebuah lamaran kerja.
Hotman menyisihkan setiap keuntungan yang diperolehnya dari berdagang asongan, digunakan untuk membiayai lamaran kerja. Suatu hari, Hotman melihat ada orang gila warawiri di sekitar rumahnya. Orang gila itu hampir tidak pakai baju. Dia pada saat itu cuma punya baju 3 pasang. Hebatnya, Hotman ikhlas memberi ke orang gila itu sepasang baju plus sabun dan sisir. Tuhan memang maha adil. Pada hari ketiga setelah kejadian tersebut, tiba-tiba datang surat yang menyatakan bila dia diterima menjadi OB di sebuah perusahaan yang sangat terkenal dan terkemuka di dunia, The First National Citibank, sebuah bank bonafit dari USA. Hotman pun diterima bekerja sebagai seorang office boy. Sebuah jabatan paling dasar, paling bawah dalam sebuah hierarki organisasi dengan tugas utama membersihkan ruangan kantor, WC, ruang kerja dan ruangan lainnya. Sebagai office boy, Hotman selalu mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Terkadang dia rela membantu para staf dengan sukarela. Selepas sore saat seluruh pekerjaan telah usai, Hotman berusaha menambah pengetahuan dengan bertanya-tanya kepada para pegawai. Dia bertanya mengenai istilah-istilah bank yang rumit, walaupun terkadang saat bertanya dia menjadi bahan tertawaan atau sang staf mengernyitkan dahinya. Suatu saat Hotman tertegun dengan sebuah mesin yang dapat menduplikasi dokumen, saat ini dikenal dengan mesin fotokopi. Ketika itu mesin fotokopi sangatlah langka. Hanya perusahaan-perusahaan tertentulah yang memiliki mesin tersebut dan diperlukan seorang petugas khusus untuk mengoperasikannya. Setiap selesai pekerjaan setelah jam 4 sore, Hotman sering mengunjungi mesin tersebut dan minta kepada petugas fotokopi untuk mengajarinya. Hotman pun akhirnya mahir mengoperasikan mesin fotokopi, dan tanpa disadarinya pintu pertama masa depan terbuka. Pada suatu hari petugas mesin fotokopi itu berhalangan dan praktis hanya Hotman yang bisa menggantikannya. Sejak itu pula Hotman resmi naik jabatan dari OB sebagai tukang fotokopi. Dengan beralihnya pekerjaan Hotman menjadi tukang fotokopi, maka makin banyak dokumen yang dia baca, otomatis makin banyak pertanyaan yang dia ajukan ke para karyawan. Mungkin dalam benak pegawai ngapain nih Hobe nanya-nanya istilah bank segala, kayak ngerti aja. Sampai akhirnya Hotman sedikit demi sedikit familiar dengan istilah bank. Menjadi tukang fotokopi merupakan sebuah prestasi bagi Hotman, tetapi Hotman dia tidak cepat berpuas diri. Di sela-sela kesibukannya Hotman terus menambah pengetahuan dan minat akan bidang lain. Hotman tertegun melihat salah seorang staf memiliki setumpuk pekerjaan di mejanya. Hotman pun menawarkan bantuan kepada staf tersebut hingga membuat sang staf tertegun. Bener nih lo mau bantuin gua begitu Hotman mengenang ucapan sang staf dulu. Iya bener saya mau bantu, sekalian nambah ilmu begitu Hotman menjawab. Tapi hati-hati ya. Gak boleh salah. Kalau salah tanggung jawab lo, bisa dipecat lo, sang staf mewanti-wanti dengan keras. Akhirnya Hotman diberi setumpuk dokumen, tugas dia adalah membubuhkan stempel pada cek, bilet giro dan dokumen lainnya pada kolom tertentu. Stempel tersebut harus berada di dalam kolom tidak boleh menyimpang atau keluar kolom. Alhasil Hotman membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena dia sangat berhati-hati sekali. Selama mengerjakan tugas tersebut Hotman tidak sekedar mencap, tapi dia membaca dan mempelajari dokumen yang ada. Akibatnya Hotman sedikit demi sedikit memahami berbagai istilah dan teknis perbankan. Kelak pengetahuannya ini membawa Hotman kepada jabatan yang tidak pernah diduganya. Waktu jadi OB, Hotman sering melihat training. Karena jabatannya hanya OB, dia tentu tidak dianggap. Kemampuan bahasa Inggris Hotman pun cuma sekedar yes-no. Tapi Hotman berprinsip, saya harus berbuat. Saya harus pintar. Setiap hari selama training itu, dia ada di depan pintu dan mencatat semuanya. Training officer-nya lama-lama jadi menyuruh Hotman masuk, tapi secara kasar. Si training officer mengumumkan pada para trainer. Pengumuman, dia tidak terdaftar dan dia tidak akan diuji, kata training officer.
Mendengarnya, Hotman tidak terima. Dia sudah berada di ruangan yang sama berarti dia sudah menjadi salah satu peserta training dan juga harus diuji. Hotman lalu menantang diri sendiri, saya harus lulus. Padahal saingannya adalah lulusan UI, Michigan, Ohio, ITB dan banyak universitas top lainnya. Sementara dia, bisa lulus SMA saja sudah untung. Pokoknya harus lulus dan gak boleh jadi yang terakhir. Tekad Hotman, Tuhan memang maha besar, dari 34 orang Hotman masuk 4 besar. Kelak pada tahun 1978 Hotman dikirim ke Eropa. Hotman cepat menguasai berbagai pekerjaan yang diberikan dan selalu mengerjakan seluruh tugasnya dengan baik. Dia pun ringan tangan untuk membantu orang lain, para staf dan atasannya. Sehingga para staf pun tidak segan untuk membagi ilmu kepadanya. Sampai suatu saat pejabat di Citibank mengangkatnya menjadi pegawai bank karena prestasi dan kompetensi yang dimilikinya, padahal Hotman hanyalah lulusan SMA. Kemudian ia pun diangkat menjadi pegawai di bank Citibank tersebut. Peristiwa pengangkatan Hotman menjadi pegawai bank menjadi berita luar biasa heboh dan kontroversial. Bagaimana bisa seorang OB menjadi staf? Bahkan rekan sesama OB mencibir Hotman sebagai orang yang tidak konsisten. Hotman dianggap tidak konsisten dengan tugasnya, jika masuk OB, ya pensiun harus OB juga. Begitu rekan sesama OB menggugat. Hotman tidak patah semangat, dicibir teman-teman bahkan rekan sesama staf pun tidak membuat goyah. Hotman terus mengasah keterampilan dan berbagi, membantu rekan kerjanya yang lain. Hanya membantulah yang bisa diberikan oleh Hotman, karena materi tidak ia miliki. Hotman tidak pernah lama dalam memegang suatu jabatan, sama seperti ketika menjadi OB yang haus akan ilmu baru. Hotman selalu mencoba tantangan dan pekerjaan baru. Sehingga karir Hotman melesat bak anak panah meninggalkan rekan sesama OB bahkan staf yang mengajarinya tentang istilah bank. Sekitar 19 tahun kemudian sejak Hotman masuk sebagai office boy di The First National City Bank, Hotman kemudian mencapai jabatan tertingginya yaitu Vice President. Sebuah jabatan puncak Citibank di Indonesia. Jabatan tertinggi Citibank sendiri berada di USA yaitu Presiden Direktur yang tidak mungkin dijabat oleh orang Indonesia. Sampai dengan saat ini belum ada yang mampu memecahkan rekor Hotman, masuk sebagai OB, pensiun sebagai Vice President, dan hanya berpendidikan SMA. Hotman pun pensiun dengan berbagai jabatan pernah diembannya, menjadi staf ahli Citibank Asia Pasifik, menjadi penasehat keuangan salah satu gubernur, menjabat CEO di berbagai perusahaan dan menjadi inspirator bagi banyak orang. Pada hari Kamis tepatnya pada tanggal 20 Desember 2012 Bapak Hotman Zainal Arifin berpulang ke rahmatullah. Pelajaran yang dapat dipetik adalah kita tidak akan pernah kekurangan apapun bila kita mau saling memberi, jika kita mau bersilaturahmi dan banyak berteman dengan siapa saja kita akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak, dan jika kita ikhlas memberi, Allah pasti akan memberikan kita sesuatu yang lebih. Success is not reserved for the talented, the privileged, or the lucky. It is earned by those who refuse to give up, who persevere through the toughest of times, and who keep striving towards their goals, no matter the obstacles they face. Tidak ada kesuksesan yang hanya diperuntukkan bagi orang berbakat, berhak istimewa, atau beruntung. Kesuksesan diperoleh oleh mereka yang tidak menyerah, yang bertahan dalam situasi yang paling sulit, dan terus berusaha mencapai tujuan mereka, tanpa mempedulikan rintangan yang dihadapi. Jangan pernah menyerah. Tidak ada yang tidak bisa kita capai. Pak Hotman Zainal Arifin membuktikannya mulai dari nol ya. Mulai masuk sebagai office boy dan keluar sebagai vice president. Jika Pak Hotman bisa, tidak ada alasan bagi kalian anak muda untuk tidak bisa. Ayo kejar impianmu, maka engkau akan mendapatkannya. Jadi itu narasi video tadi ya.
keajaiban ada di depan mata kita, tapi memang kita perlu upaya untuk bisa mendapatkannya. Ada yang datang cuma-cuma. Oke, itu video tadi. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.